Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan nasihat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Indonesia yang terkenal dengan keilmuannya. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Kutipan daratan adalah lidah, sedangkan lautan adalah hati. Maka apabila lidah telah rusak, maka pribadi-pribadi manusia menangisnya. Dan apabila hati rusak, maka para malaikat menangisinya. Ini mengandung makna yang dalam dan simbolik. Mari kita uraikan penjelasan dari kutipan tersebut. Pertama, makna simbolik daratan sebagai lidah dan lautan sebagai hati. Daratan sebagai lidah. Lidah dalam konteks ini melambangkan aspek yang lebih tampak dan langsung terlihat dari perilaku dan tindakan manusia. Daratan sebagai lidah bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang kasat mata, termasuk tindakan, perilaku, kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Lidah adalah alat komunikasi yang paling jelas, yang seringkali merepresentasikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan seseorang. Lautan sebagai hati. Hati di sini melambangkan kedalaman, inti, dan pusat dari keberadaan manusia, tempat segala niat, emosi, dan kejujuran berada. Lautan sebagai hati menunjukkan kedalaman dan kompleksitas batin manusia yang tidak selalu terlihat dari luar. Hati adalah sumber dari keikhlasan, niat baik, dan keburukan. Yang kedua, kerusakan lidah dan dampaknya. Makna kerusakan lidah. Kerusakan lidah melambangkan kerusakan yang terjadi pada tingkat permukaan yang dapat dilihat oleh orang lain, seperti kata-kata kasar, fitnah, kebohongan, dan tindakan yang merugikan. Daratan sebagai lidah menunjukkan bahwa kerusakan ini terlihat jelas dan memiliki dampak langsung pada masyarakat. Dampak dari kerusakan lidah. Pertama, dampak sosial. Hubungan antar manusia. Kerusakan lidah dapat merusak hubungan antar manusia, menimbulkan konflik, perpecahan, dan kebencian. Kepercayaan antar individu dan kelompok dapat hancur akibat lidah yang tidak terkendali. Dampak yang kedua, moral. Norma sosial. Penggunaan lidah yang buruk bisa merusak norma dan nilai-nilai moral dalam masyarakat, mengubah perilaku kolektif menjadi lebih negatif. Dampak yang ketiga yaitu dampak psikologis. Trauma. Kata-kata yang menyakitkan dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi individu yang menjadi korban. Kehilangan martabat. Orang yang menjadi sasaran kebohongan atau fitnah bisa kehilangan martabat dan harga diri mereka. Pemahaman yang ketiga yaitu tentang kerusakan hati atau lautan dan dampaknya.
Makna kerusakan hati atau lautan, kerusakan hati melambangkan kerusakan yang terjadi pada tingkat terdalam, yaitu niat dan moralitas manusia. Ini mencakup kebencian, iri hati, niat jahat, dan kekerasan batin yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain. Dampak dari kerusakan hati atau lautan. Yang pertama, dampak spiritual. Kehilangan keikhlasan. Hati yang rusak, kehilangan keikhlasan dan niat baik yang merupakan inti dari tindakan yang benar. Jarak dengan Tuhan. Kerusakan hati menjauhkan manusia dari hubungannya dengan Tuhan, menyebabkan kehampaan spiritual. Dampak emosional. Kegelisahan hati yang dipenuhi oleh kebencian dan iri hati membawa kegelisahan dan ketidakpuasan yang terus-menerus. Kehilangan kedamaian. Tanpa ketenangan hati, individu kehilangan kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati. Dampak moralitas. Kerusakan moral. Hati yang rusak menyebabkan kerusakan moral yang sangat mendalam, di mana nilai-nilai kebaikan dan kejujuran tergantikan oleh keburukan. Pemahaman yang keempat yaitu reaksi terhadap kerusakan lidah dan hati. Pribadi manusia menangis kerusakan lidah. Manusia menangisi kerusakan lidah karena dampaknya langsung terlihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penyesalan individu yang mungkin menyesali kata-kata atau tindakan yang telah merusak hubungan atau melukai orang lain. Rasa sakit. Orang yang terkena dampak lidah yang buruk merasakan hati emosional dan psikologis yang mendalam. Malaikat menangisi kerusakan hati. Kerusakan hati ditangisi oleh malaikat karena ini adalah kerusakan yang terjadi pada tingkat spiritual dan moral yang paling dalam. Hal ini mencakup keberdukaan cita malaikat. Malaikat sebagai makhluk suci yang murni berduka melihat manusia yang hati dan moralitasnya rusak. Karena ini menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Kehancuran spiritualitas. Hati yang rusak mengakibatkan kehancuran spiritual yang menjadi perhatian utama bagi makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pelajaran atau hikmah apa yang dapat kita ambil dari kutipan Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut. Namun, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat santri membantu subscribe channel John Santri. Karena subscribe merupakan ladang pahala bagi Anda. Pentingnya menjaga lidah, mengontrol ucapan, selalu berpikir sebelum berbicara untuk menghindari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Menghindari fitnah dan kebohongan. Menjaga lidah dari menyebarkan fitnah, kebohongan, dan gosip. Pentingnya menjaga hati. Membersihkan niat, selalu introspeksi diri dan membersihkan niat dari kebencian, iri hati, dan niat jahat. Mengembangkan keikhlasan, melatih diri untuk selalu berbuat baik dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Sinergi lidah dan hati, konsistensi luar dan dalam,
memastikan bahwa tindakan dan ucapan kita konsisten dengan niat dan moralitas batin. Integritas. Mengembangkan integritas, di mana ucapan dan tindakan kita mencerminkan kedalaman hati yang baik dan bersih. Refleksi akhir. Kutipan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tindakan yang terlihat dan niat serta moralitas batin. Dengan menjaga keduanya, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, penuh dengan kebaikan, kejujuran, dan kedamaian. Kerusakan pada salah satu aspek akan membawa dampak yang luas, baik secara sosial, moral, maupun spiritual. Oleh karena itu, refleksi diri, pengendalian diri, dan niat yang tulus menjadi kunci utama dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.